Falamma fasala Talutu bil junudi, falamma maka tak kala fasala Talut keluar dari Baitul Maqdis bil junudi dengan bala tentaranya, ya, dalam panas dan haus itu, ya. Qala, dia berkata, innallaha, sungguhnya Allah mubtalikum, dia menguji kalian binahar dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapa yang meminum dari air darinya, falaysa minni, maka dia bukanlah termasuk dari pengikutku. Wa man lam yat'amhu, dan siapa yang ia tidak mencicipi airnya, fa innahu minni, sungguh dia adalah termasuk pengikutku. Illa man iqtarofa, kecuali orang yang mengambil seceduk, ghurfatan biyadihi, cukup seceduk dengan tangannya, menceduk dengan tangannya. Fasyaribu minhu, maka bala tentara meminum air darinya, illa qalilan, kecuali sedikit beberapa orang, minhum, dari mereka. Falamma jawazahu, maka tak kala dia menyeberangi sungai, huwa, dia itu Talut, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, artinya tidak meminum air sungai itu, ma'hu, yang bersamanya, qalu, mereka yang meminum itu berkata, la taqata lana, ya, tidak ada kekuatan bagi kami, al yauma, pada hari ini, bijaluta, untuk berperang melawan Jalut, wa junudihi, dan bala tentaranya. Qala, berkata alladzina yadhunnuna, orang-orang yang mereka meyakini, annahum, bahwa mereka mulakullahi, orang yang akan menjumpai Allah. Kam min fi'atin, berapa banyak orang ataupun kelompok manusia, qalilatin, yang sedikit, ghalabat fi'atan kasiratan, ghalabat, telah mengalahkan fi'atan, kelompok manusia kasiratan yang banyak, biidnillah, dengan izin atau kehendak Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi, dan tak kala barazu, mereka telah keluar berhadapan li Jaluta, dengan Jalut di medan perang, wa junudi, dan bala tentaranya, qalu, mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, afriq alaina sabron, curahkanlah atas diri kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kukuhkanlah, tetapkanlah kaki kami, pendirian kami, ya, dengan menguatkan hati kami. Wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum orang yang kafir. Fahazamuhum biidnillah, maka mereka dapat mengalahkan tentara Jalut, biidnillah, dengan izin kehendak Allah. Wa qatala Dawudu, lalu Dawud membunuh Jaluta. Qatala Dawudu Jaluta, Jalut dibunuh sama Dawud. Wa atahullahu al-mulka, dan Allah memberikan kepada Dawud kerajaan, al-mulka, kepemimpinan, ya, setelah Talut wafat. Wal hikmata, dan hikmah kenabian. Wa alamahu mimma yasha'u, dan dia mengajarkan, ya, dari apa yang dia kehendaki. Walau la taf'ullahin nasa, kalaulah tidak karena perlindungan Allah terhadap manusia. Ba'duhum bi ba'din, sebagian dari mereka, ya, dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, maka rusaklah bumi dengan orang musyrik dan orang atas orang iman, ya. Walakinnallaha, akan tetapi Allah dzu fadlin alal alamin, Allah Maha mempunyai karunia atas semesta alam. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natsluha alaika bil haqqi, kami membacakannya, mengisahkan, alaika, kepada kamu Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sungguh engkau termasuk orang yang diutus, rasul, yaitu para rasul yang diutus. Jadi tak kala Talut, ya, membawa bala tentaranya, Talut dengan bala tentaranya itu berkata dia, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka siapa yang meminum airnya, ya, dia bukan pengikutku, ya, dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia pengikutku, kecuali
mencedok secedok saja dengan cedok tangan. Ya, jadi kalian nanti akan dapat ujian dari Allah karena sudah sampai di Baitul Maqdis. Ketika keluar dari Baitul Maqdis, ya, Tolut dan bala tentaranya itu dalam keadaan panas dan haus, ya. Tapi mau melawan Jalut, akhirnya kamu diuji sama sungai nih. Kalau kamu nanti melewati sungai, kalau kamu minum banyak, berarti kamu nggak dari penggotku. Ya, kalau kamu kepengen minum secedok aja dengan cedokan tangan gitu aja. Kenapa? Lah kalau minumnya banyak itu nanti dia nggak kuat, ya. Haus-haus minum langsung banyak, akhirnya dia lemes badannya. Yang terjadi betul, mereka minumnya kecuali sedikit di antara mereka. Akhirnya mereka minum berlebih-lebihan, ya, sehingga kekuatan dia jadi lemah, lemes badannya. Ya, padahal Tolut udah bilang kalau mau minum secedok aja, cedok tangan. Ya, ketika Tolut dan orang yang beriman bersamanya itu menyeberangi sungai, jadi yang tetap meminum cuma secedok sedikit itu Tolut bersama umat yang mengikuti nasihat Tolut yang beriman, yaitu cuma sedikit. Jadi berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Nah, akhirnya pada ngeluh seperti itu. Kenapa ngeluh? Karena ya memang kekenyangan perutnya, kaget tambah lemes. Nah, ini letak kecerdasan dan kecerdikan Tolut. Nah, makanya diangkat jadi pemimpin karena cerdas, paham strategi perang. Haus banget ngelawan musuh, jangan minum banyak-banyak, minum dikit aja secukupnya biar tetap memiliki kekuatan. Jelas ya? Ya, karena dia tadi sangat haus, akhirnya minumnya berlebihan, jadinya lemes awake. Akhirnya dia nggak kuat mau melawan Jalut dan bala tentaranya. Udah mentalnya udah shock dulu. Jalut orangnya besar tinggi. Ya. Tapi mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, yang punya iman akhirnya berkata, tenang aja, ya, berapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar, tapi atas izin Allah. Nah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Akhirnya ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, tolonglah kami menghadapi orang kafir. Maka mereka akhirnya Mereka dapat mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Ya. Akhirnya Daud membunuh Jalut. Ya, kemudian Allah memberikan Daud kerajaan, hikmah. Jadi akhirnya setelah Jalut dibunuh sama Daud. Ya, Daud waktu itu adalah pasukan yang paling muda, paling kecil, tapi bisa mengalahkan Jalut. Ya, padahal Jalut orangnya besar, tinggi, bengis, dengan mudah dikalahkan sama Daud. Nah, kenapa bisa kalah? Karena di situ ada pertolongan Allah. Allah turun tangan memberikan pertolongan kepada Daud, bisa membunuh Jalut. Faqatala Dawudu Jaluta. Ya. Begitu Jalut mati, akhirnya kepemimpinan dilanjutkan sama Tolut dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Tolut juga meninggal dunia. Akhirnya Daud diangkat oleh Allah, ya, menjadi pemimpin. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah. Akhirnya mengejarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian, jadi kalau Allah tidak memenangkan, ya, melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Jadi dalam sebuah pertempuran pasti Allah ada memberikan kemenangan, ada yang juga dibikin kalah. Ya, kalau tidak ada yang menang, nggak ada yang kalah, itu mengakibatkan kerusakan bumi. Ya, pasti ada yang menang, ada yang dikalahkan. Tetapi Allah mempunyai karunia yang besar yang dilimpahkan atas seluruh alam. Ya, walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin, mempunyai karunia atas semesta alam. Ya. Itulah ayat-ayat Allah, ya, kami bacakan kepada engkau dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Ya, akhirnya dalam pertempuran ini dimenangkan oleh Tolut, ya, peperangan di bawah kepemimpinan Tolut.
Jadi kesimpulannya Talut itu orang miskin, orangnya tidak kaya, tapi dikasih kemampuan oleh Allah, ilmu, kemudian kebijaksanaan, kemudian kekuatan fisik. Ya, akhirnya disuruh menegakkan kebenaran, menolong, menegakkan kebenaran, melawan kemusyrikan, kemunafikan, kebatilan. Ya, perang melawan Jalut. Jalut orangnya besar, tinggi, bengis. Ya, dalam sebuah pertempuran, begitu sampai keluar dari Baitul Maqdis, keadaannya panas banget, haus pasukannya. Talut udah bilang sama pasukannya, hati-hati ya, sebentar lagi kalian akan diuji Allah dengan sungai. Ya, kalian jangan minum ya. Nah, kalian minum banyak-banyak, tentunya kalian akan lemes. Kalian nggak bisa kalau lemes kalian akan kalah dengan musuh. Nah, ya, jadi yang ikut nasihatku, ikut omonganku berarti golonganku. Kalian berarti melu aku ya. Jadi orang yang tidak ikut nasihatku, nggak percaya omonganku, itu bukan dari golonganku. Benar, akhirnya terjadi pertempuran. Ya, sebelum terjadi pertempuran, yang kakean minum tadi selemes dulu. Ya, kami tidak kuat, nggak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Ya, tapi masih ada segolongan yang kecil, ya, yang manut sama Talut itu hanya segolongan yang kecil. Dia tetap berpegang teguh, nggak minum kecuali seceduk saja, hanya sekedar menghilangkan sedikit biar tenggorokannya itu nggak garing. Ya, dia yang manut omongannya Talut tetap memiliki kekuatan dan ditambah punya mental yang kuat, tawakal kepada Allah. Akhirnya dia mengatakan, berapa banyak golongan yang sedikit, berapa banyak golongan yang banyak bisa dikalahkan dengan kelompok yang sedikit dengan izin Allah. Akhirnya mereka dengan penuh keyakinan dilawan bismillah atas nama Allah, dengan nama Allah, dan berdoa, Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, tolonglah kami ya, dalam menghadapi orang-orang kafir. Akhirnya dengan pertolongan Allah, akhirnya Jalut bisa dikalahkan hanya dengan pasukan yang paling muda, yang paling kecil, yaitu Nabi Daud. Waktu itu belum jadi nabi, masih Daud. Ya sudahlah, cukup dengan orang kecil aja. Ya, Jalut dikalahkan sama Daud. Ya, atas izin Allah. Jadi semuanya itu kalau atas izin Allah, biar mereka kelompok besar, orang kuat, akan bisa hancur, kalah hanya dengan orang yang kecil. Ya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan, hikmah, kemudian mengajari dia apa yang Allah kehendaki. Dan itu semua kalau tidak karena ya Allah, daf'ullahin nasa, kalau tidak karena Allah itu memenangkan sebagian dari Allah dari sebagian yang lain, kalau tidak karena Allah menolong, jadi kalau tidak karena Allah itu memenangkan satu dengan yang lain, atau dibikin menang kabeh, ya, rusak bumi ini, maka Allah akhirnya daf'ullahin nasa, Allah memberi perlindungan, pertolongan satu ya atas yang lain. Artinya yang satu dimenangkan, yang lain dikalahkan. Nek tetap ayal-ayalan tukaran terus, ya rusaklah bumi ini. Akhirnya Allah memenangkan satu, yaitu Daud yang dimenangkan, mengalahkan mereka, yaitu kelompok Jalut. Ya, dikalahkan mereka. Jadi kalau enggak karena karunia dari Allah, karena pertolongan dari Allah, karena Allah memenangkan satu dari yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah itu memiliki karunia yang dilimpahkan kepada seluruh alam. Jadi itu semua karena karunia Allah, karena pertolongan Allah. Jadi menangnya ya kelompok Talut melawan Jalut itu bukan karena kehebatan, tapi betul-betul karena pertolongan Allah. Ya, orang sehebat itu hanya kalah dengan orang yang kecil banget. Ya, waktu itu Daud masih muda banget, masih kecil, masih anak-anak, bisa mengalahkan musuh yang besar, yaitu Jalut. Ya, itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau Muhammad dengan benar. Begitulah ceritanya, hai Muhammad, aku ceritakan kepada engkau
tanda-tanda kekuasaan Allah dengan benar karena engkau adalah benar-benar seorang Rasul.